Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Kimia UISI Angkatan SI8 yang beranggotakan Nama saya Denis Fajar Kusuma dengan NIM 009. Kemudian saya Hesinur Khalifa dengan NIM 0014. saya Muhammad Fajar Syarif Hidayatullah dengan NIM 17. Saya Nur Rahmatika dengan NIM 28. Di sini akan menjelaskan tentang LNG proses. Ada beberapa tipe gas, yaitu gas alam cair, cairan gas alam, dan petrogas cair. Ada dari beberapa gas tersebut, dari gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah, mulai dari yang mengandung minyak bumi maupun tidak. Kemudian gas alam cair adalah gas alam, kebanyakan gas metan, yang dicairkan untuk memungkinkan pengangkutan dan penggunaannya agar lebih mudah dan lebih fleksibel. Kemudian cairan gas alam adalah hidrokarbon yang terdapat dalam kandungan atau akumulasi gas alam dalam bentuk cair. Kemudian petrogas cair adalah gas propan atau gas butan atau campuran dari kedua gas tersebut. Hidrokarbon tersebut berbentuk gas yang lebih berat dan diproses menjadi cairan yang memungkinkan untuk memudahkan penggunaan dan pengangkutan. So guys, do you know what is LNG? LNG as we know is liquefied natural gas or gas alam cair adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon fraksi berat yang kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya di suhu sekitar negatif 160 derajat Celcius. LNG biasanya didistribusikan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus dan ditaruh dalam tangki yang juga dirancang khusus. Lalu, pasti banyak sekali dari kita yang bertanya, apa sih bedanya LNG dengan LPG? LNG dan LPG memang sama-sama gas yang dicairkan untuk memudahkan pengangkutan. Tapi, jika LPG didominasi oleh propana dan butana, maka LNG didominasi oleh metana dan sedikit etana dengan kualitas yang lebih baik. Intinya, LNG is mainly produced for transportation purpose, atau dengan kata lain, LNG diproduksi untuk solusi transportasi. Raw material dalam pembuatan LNG adalah natural gas. Natural gas bisa disebut juga dengan fossil gas, yang mana merupakan hidrokarbon ringan yang didominasi oleh metan yang kontennya hampir 70-90%. Lalu sisanya ada heavier alkan seperti etan, propan, dan butan, kontennya hampir 5-20%. Lalu ada juga impuritiesnya sebanyak 1-10% yang terdiri dari CO2, N2, H2O, dan helium. Natural gas ini terbentuk dari dekomposisi senyawa dari tumbuhan dan binatang yang tertumpuk di dalam tanah selama jutaan tahun yang mengalami ekspos panas. Jadi dia terpapar panas dan juga pressure yang sangat intens selama jutaan tahun. Nah, dari situ pembentukannya perlu jutaan tahun, makanya termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Natural gas ini sebenarnya dari mana saja, yaitu yang pertama konvensional drilling dan unconventional drilling. Yang membedakan kedua ini adalah kedalaman dalam pengeborannya. Yang kedua yaitu dari town gas, ini adalah metan yang didapat dari penambangan batu bara. Yang ketiga ada biogas, itu adalah proses biomas biasanya menggunakan kotoran sapi dan bakteri aerob yang akan menghasilkan metan. Yang terakhir yaitu eksplorasi kristalisasi natural gas. Ini biasanya di lapisan tanah atau di permukaan yang sangat dingin. Ya, berikut merupakan proses pengolahan LNG. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, setelah melalui proses pengeboran, LNG dialirkan melalui pipeline menuju proses measuring. Di sini natural gas disimpan pada terminal pengumpulan. Setelah itu dialirkan lagi menggunakan pipeline menuju ke absorption column. Di sini terjadi proses penghilangan zat impurities berupa H2O, H2S, dan juga CO2. Setelah itu masuk ke dalam proses regeneration. Di sini prosesnya masih sama seperti proses absorpsi, yaitu dengan tekanan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin baik proses absorpsinya. Setelah itu dikembalikan lagi menuju absorption column. Jika dirasa sudah memenuhi standar
gas yang diinginkan, maka akan dialirkan lagi menuju dryer. Di dryer, gas akan dikeringkan hingga benar-benar kering dan bersih. Setelah itu menuju ke mercury remover. Di sini gas dihilangkan zat-zat merkurinya. Setelah dirasa zat merkurinya sudah habis, maka zat akan dialirkan menuju ke scrub column. Di scrub column, di sini terjadi proses pemurnian gas hingga gas benar-benar murni. Setelah itu dialirkan menuju ke main heat exchanger. Di main heat exchanger ini terjadi proses pemisahan fraksi-fraksi dan juga terjadi proses liquefied untuk diolah atau proses pengolahan menjadi LNG. Setelah itu, setelah menjadi liquid akan dialirkan menuju ke LNG tank. Di LNG tank, LNG disimpan dan dialirkan menggunakan kapal-kapal untuk pengiriman ke konsumen-konsumen. Dalam proses main heat exchanger juga terdapat proses pemisahan berupa propan, butan, dan juga etan. Nah, nantinya senyawa-senyawa ini akan diubah untuk menjadi sebagai bahan baku pembuatan LPG. Ya, next. Natural gas will be the world's fastest growing major energy source through the year 2040. This energy source carries tremendous benefits for consumers and the environment. It is versatile, clean burning, and abundant. Natural gas resources can be located in remote areas, and these resources are produced from subsurface reservoirs, both onshore and offshore. A complex value chain transports natural gas to consumers around the world. The value chain begins with the process of market by safely drilling wells to bring the gas and other reservoir components to the surface, where it may be processed on-site or transported to a facility for treating and processing. Natural gas extracted from subsurface reservoirs can contain non-hydrocarbons, including hydrogen sulfide, nitrogen, carbon dioxide, and water. The treatment processes remove these components from the natural gas. A solvent is used to absorb carbon dioxide, hydrogen sulfide, and water. Heavier liquids are removed from the lighter gas for separate processing. Water is removed, and the remaining natural gas is ready to be cooled into a liquid. Depending on the source of the natural gas, it may need to be transported to a liquefaction facility. The gas is transported by pipeline and can travel hundreds of miles or just a few feet to a liquefaction facility. This depends on where the gas treatment facilities are located relative to the liquefaction plant. The liquefaction plant cools the gas to -260 degrees Fahrenheit, or -162 degrees Celsius. As the gas cools, it is reduced to 1/600th of its previous volume. The resulting liquefied natural gas is clear, colorless, and ready for transport. The liquefied natural gas, or LNG, is stored in large insulated tanks until it is ready for shipment. Pipes connect the storage tank to a loading jetty. Regardless of outside temperatures, the LNG inside the tanks and loading facility remains at -260 degrees Fahrenheit or -162 degrees Celsius. The LNG is then pumped into specially designed LNG ships. Yang dapat diolah dari LNG adalah refinery gas, yaitu untuk proses bahan bakar dapur kilang. Selanjutnya ada propan cair untuk refrigeran di kilang dan juga untuk fuel mesin melas atau mesin potong. Selanjutnya ada butan cair atau yang bisa disebut LPG untuk bahan bakar kompor dan juga korek gas. Dan juga dapat juga untuk sebagai fuel pengelasan potong. Selanjutnya terdapat polimer untuk bahan pencampur motor gasolin. Selanjutnya ada alkylat, komponen bahan bakar kapal terbang atau yang disebut avgas, dan terakhir bisa diolah menjadi olefin, yaitu untuk petrochemical feedstock. Sekian presentasi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi